Alhamdulillah ini mesin cuci sudah kembali normal. Yang awalnya tombol start itu tidak aktif. Oke, simak permasalahannya dari apa sehingga mesin cuci tersebut awalnya tidak bisa aktif atau tidak bisa bekerja. Tetapi setelah intro dulu ya bos, kita intro dulu bos. We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, kita lanjut. Ini adalah mesin cuci Samsung Turbo Drum kapasitas 7 kilo ya. Ini dilihat di sini airnya aja sampai ke genang karena drainnya tidak aktif. Jadi saat customer kami itu mencuci, tiba-tiba di pertengahan jalan itu mesin cuci ini berhenti total. Tidak mau di start ya. Oke, kita coba mau buang drainnya ya ke posisi spin. Kita drain dulu. Nah, tidak mau ya. Tidak mau di start. Error ya. Sama sekali tidak ada reaksi. Jangankan untuk ke dinamo drainnya, sedikit pun tidak ada reaksi ya. Oke, setelah saya buka ini modulnya ya, seperti ini. Kita kasih power. Permasalahannya ada di setelah kita cek ya, voltase di rumah di stop kontaknya bagus, 210 volt. Masuk ke modul ini pun bagus gitu. Bagus masuk 220 volt gitu ya. Ya 210 dianggap bagus lah. Tetapi yang disayangkan outletnya atau outputnya ya, yang menghasilkan arus DC-nya itulah yang bermasalah. Setelah kami cek ya, nah dari sini inputnya itu bagus ya 200, tapi keluarnya ya, keluar arus yang menghasilkan arus DC-nya itu ya, kita namakan itu asymmetric regulator ya. Power supply asymmetric regulator, yang inputnya masuk 220 volt, diolah dari sistem tersebut, dari komponen-komponen tersebut yang seharusnya outputnya ya, menghasilkan dua arus DC. Yang satu kalau normalnya itu harus ada 12 volt, yang satunya lagi arus yang DC satunya lagi harus ada 5 volt. Nah, setelah kami cek ini outputnya ternyata polnya itu drop ya. Polnya itu drop hanya 9, berapa gitu, tidak sampai 10 volt, sedangkan yang satunya lagi hanya 4 volt. Ya tentu dengan pol DC yang ngedrop seperti itu tidak mampu lagi menormalkan arus listrik DC ke komponen-komponen modul yang lainnya gitu ya, sehingga tombol start itu tidak bekerja. Mesin cuci ini memiliki tombol 13 tombol, karena untuk merek Samsung ini ada yang 6 tombol juga ya, pas kebetulan ini yang 13 tombol. 12 tombol semuanya aktif ya, kita bisa pijit itu aktif semua normal gitu. Tetapi ketika akan disetar, setarnya tidak mau. Nah, gitu ya. Oke, sudah jelas. Jadi permasalahannya mesin cuci seperti ini gara-gara outputnya yang menghasilkan arus DC itu ngedrop. Pernah kami alami juga kalau seandainya ngedropnya lebih parah lagi ya, pol DC-nya itu ngedropnya sampai di bawah 9 pol, 8 pol, 7 pol, 9 pol aja ya, 9 pol. Ini kan 9, berapa ya tadi itu, 9,49 lah kurang lebih gitu ya, tapi 10 pol masih kurang. Nah, tetapi kalau sudah menginjaknya ngedropnya itu di 9 pol ya, 9 pol ke bawah, 9 pol, 8 pol, 7 pol gitu. Terus yang satunya lagi ngedropnya hingga 3 pol atau 2 pol. Itu sama sekali tidak ada reaksi di tombol-tombol tersebut. Kayak seolah-olah mati total karena tegangan tersebut tidak mampu lagi menghidupkan sistem yang ada di modul tersebut gitu ya. Jadi kalau untuk yang istilah mesin cuci mengalami susah start, LED indikator menyala tapi redup, susah start, dan
LED indikator mati total seolah-olah mesin cuci tersebut mengalami mati total. Permasalahannya ada di modul, terutama power supply asymmetric regulator yang mengolah arus AC menjadi arus DC 2 pol, 12 pol normalnya, 5 pol normalnya. Itu permasalahannya ya. Oke, sekarang ini hasil dari yang sudah normalnya seperti ini ya. Anda bisa lihat sekarang ini mesin cuci sudah normal. Ini kami tidak memerlukan banyak waktu ya, karena hari ini, contohnya hari itu kami periksa, hari itu kami menyimpulkan bahwa yang permasalahannya di modul, maka kami ngambil tindakan dan hari itu juga mesin cuci tersebut menjadi normal. Karena konsumen kami menginginkan lebih cepat, karena sudah 5 hari si big bossnya ini, yang pemilik mesin cuci ini, merasa kasihan dengan asisten rumah tangga yang selama 5 hari ini beliau mencuci dengan manual mempergunakan tangan, sementara pekerjaan yang lainnya aja masih banyak. Maka dari itu, setelah kami ada waktu, setelah 5 hari tersebut kami periksain mesin cuci, hari itu kami periksa, hari itu kami ambil tindakan, hari itu kami normalkan kembali. Jadi ini perbaikan mesin cuci yang sangat cepat sekali ya, karena pemiliknya juga menginginkan hal seperti itu ya. Jadi ini kami sekarang lagi proses pengetesan ya, dari mulai mencuci hingga pembilasan gitu ya. Jadi kami ini sekarang ini tidak ditungguin karena pasti prosesnya lama, jadi kami percepat ya. Dari proses mencuci langsung membuang air, terus ke posisi rin pembilasan gitu ya. Lalu kalau setelah itu selesai, kami percepat lagi untuk melakukan proses spin. Yang penting ketiga proses itu kami percepat, kelihatan normal, insya Allah pasti kalau mulai mencuci dari awal itu akan normal kembali gitu ya. Nah, seperti ini yang kami lakukan ya. Ini sedang drain dulu ya. Nah, airnya sudah mulai keluar. Pemerasan pun siap mulai. Nah, ini udah meras ya. Kalau posisi rin itu setelah dibuang airnya, diperas, nanti airnya itu mengisi kembali. Itu proses pembilasan. Tetapi kalau proses spin itu setelah drain, pembuangan air ya, drain pembuangan air, langsung diperas, selesai, ya sudah gitu. Itu untuk proses spin gitu ya. Oke, sekarang ini kita sudah rinnya, pemerasannya sudah normal kembali ya, proses merasnya nih. Kita percepat lagi. Kita stop saja untuk ke proses dia punya pembilasan ya. Rin ini lagi diperas dulu. Kita akan dipercepat ke proses spin, pengeringan ya. Nah, ini udah kami bisa dilihat di LED indikatornya, itu menunjukkan lagi posisi spin ya. Nah, ini lagi posisi spinnya pun sudah normal kembali gitu ya. Oke, kita ambil kesimpulan permasalahannya ya. Setelah dari yang tadi kami katakan di awal, permasalahannya ada di modul. Hari ini tuntas sudah mengerjakan ini mesin cuci ya. Jadi begini, keinginan customer kami itu kan hari ini ya, mesin cuci ini harus normal kembali. Setelah kami prediksi permasalahannya ada di modul, tindakan yang paling cepat dan akurat adalah ganti satu blok modul. Kenapa seperti itu dilakukan? Ya tadi yang kami katakan, karena menginginkan prosesnya cepat. Sementara kalau diperbaiki pasti memerlukan waktu. Kita harus membongkar dulu area power supply-nya yang mengeluarkan arus DC-nya ngedrop. Kita harus satu persatu komponen tersebut dicek mana yang mengakibatkan dropnya arus DC. Sedangkan PCB atau modul mesin cuci itu rata-rata sistemnya itu kan dicor, tidak seperti PCB atau modul yang ada di komponen lainnya seperti di AC gitu ya. Kalau di mesin cuci itu sistemnya dicor. Jadi kalau seumpamanya kita mau memperbaiki atau menentukan pastinya satu komponen atau beberapa komponen yang bermasalah, kita harus melakukan pembobokan di belakang dari balik yang modulnya itu kita bobok dari belakang supaya solderan-solderan yang kita curigai area komponennya yang bermasalah di daerah situ perlu pemeriksaan. Nah, pemeriksaan tersebut pasti memerlukan waktu. Kalau toh ternyata komponennya juga sudah ketahuan yang rusaknya, belum tentu hari itu kita bisa mendapatkannya. Oke,
Kalau seumpamanya komponen tersebut sudah diketahui ya, kita beli, mencari, itu kan memerlukan waktu, gitu kan. Oke, kita modif dengan yang namanya asymmetric DPD atau yang biasa dipergunakan untuk DPD, karena asymmetric DPD juga itu power supply-nya itu menghasilkan dua arus DC 12 volt dan 5 volt. Itu juga sama. Untuk mendapatkan seperti itu tidak bisa mudah, gitu ya. Kita harus mencari, walaupun istilahnya secara online, ya walaupun dengan yang instan, pembelian yang instan, pasti memerlukan waktu. Belum tentu hari itu kita bisa tuntas, gitu ya. Hari itu bisa tuntas, mungkin keesokan harinya atau beberapa hari berikutnya. Nah, hal seperti ini sangat mengganggu keinginan dari customer. Maka dari itu, ambilan tindakan yang paling tepat untuk lebih cepat adalah ganti satu blok dulu, gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya, mesin cuci ini menjadi normal itu dengan cepat dan akurat karena diganti satu blok modul. Nah, modul yang lamanya nanti kita bawa pulang, kita akan cari, kita akan korek permasalahannya yang kita patut dicurigai sehingga tombol startnya tidak bekerja dengan semestinya. Kita harus ngecek satu persatu, terutama di power supply yang menghasilkan arus DC yang ngedrop tersebut. Kalau tidak ada komponen yang kita beli, yang kita inginkan, kami rencananya ganti satu blok bagian power supply yang menghasilkan arus DC tersebut. Kami akan dimodif mempergunakan asymmetric dari DPD. Itu pun sama, kita harus, yang ada itu pembelian secara online, gitu ya. Oke, nanti simak aja di video yang akan datang, apakah betul dari perubahan arus DC-nya tersebut yang mengalami ngedrop, atau ada komponen-komponen yang lainnya lagi yang mengakibatkan susah start tersebut. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada yang bermanfaat. Kalau ingin cepat, tepat, dan akurat permasalahannya, ketika sudah tahu permasalahan, sumber permasalahannya, ganti baru satu blok. Itu pasti cepat. Ya, terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.